Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang manfaat dan barokah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-huruf al-musyabbah bilaisa, yaitu huruf-huruf yang disamakan dengan laisa. Al-huruf al-musyabbah bilaisa. Al-hurufu al-musyabbah bilaisa, yaitu huruf-huruf yang disamakan dengan laisa. Yang mana laisa itu adalah salah satu teman dari kana. Dan bab kana sudah kita pelajari bersama. Disebutkan di sini al-huruf al-musyabbah bilaisa. Huruf musyabbah bilaisa adalah amil-amil atau huruf-huruf yang disamakan dengan laisa. Laisa sendiri mempunyai arti bukan atau tidak gitu. Contoh laisa, contohnya laisa zaitun sarikon masalah. Laisa zaitun sarikon, Zaid bukan pencuri. Laisa zaitun sarikon, Zaid bukan pencuri. Nah, itu. Laisa temannya kana yang mana amalnya yaitu merofakkan isim zaitun dan menasobkan khobar. Nah, jadi ini isimnya laisa, sarikon menjadi khobarnya laisa. Nah, sekarang kita akan membahas huruf-huruf yang disamakan dengan laisa. Al-huruf al-musyabbah bilaisa. Jadi diterangkan tadi huruf al-musyabbah bilaisa adalah amil-amil atau huruf-huruf yang disamakan dengan laisa. Maka huruf-huruf itu, yaitu huruf-huruf yang disamakan dengan laisa, bermakna dan beramal seperti laisa. Jadi huruf-huruf yang disamakan dengan laisa itu maknanya sama seperti makna laisa, yaitu bukan atau tidak, dan beramal seperti amalnya laisa, yaitu merofakkan isim dan menasobkan khobar. Huruf-huruf al-musyabbah bilaisa ada 4. Jadi huruf-huruf yang disamakan dengan laisa ada 4. Yang pertama adalah ma. Kemudian la. Ketiga in. Dan yang terakhir adalah nomor 4 lata. Nah, ini adalah huruf-huruf yang disamakan dengan laisa. Kemudian untuk beramal seperti laisa, maka setiap huruf-huruf tersebut mempunyai beberapa syarat yang telah ditentukan. Jadi huruf-huruf 4 ini untuk bisa beramal seperti amalnya laisa, yang merofakkan isim dan menasobkan khobar, itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh huruf-huruf tersebut. Lebih jelasnya perhatikan tabel berikut. Di situ sudah disebutkan di tabel. Kita membahas yang pertama, amil ma. Amil yang pertama yaitu ma. Amil yang pertama yaitu ma. Syaratnya apa untuk bisa serupa dengan laisa, bisa disamakan dengan laisa? Yang pertama syaratnya tidak berbarengan dengan in. Setelah huruf ma tidak boleh berbarengan dengan in. Yang kedua, khobarnya tidak berbarengan dengan ilah. Itu syarat-syaratnya. Contoh, ma zaidun rogidan. Ma zaidun rogidan.
raqidan. Ma Zaidun raqidan. Zaid tidak tidur atau Zaid bukanlah orang yang tidur. Itu. Ma Zaidun raqidan. Jadi Zaidun di sini menjadi isimnya ma, raqidan menjadi khobarnya ma. Ma di sini bisa serupa dengan laisa. Syaratnya yang pertama yaitu tidak berbarengan dengan in. Jadi setelah ma ini tidak ada in di sini. Nah, itu. Kemudian yang kedua, khobarnya yaitu raqidan tidak berbarengan dengan ilah. Jadi seandainya sebelum raqidan ada ilah, ma zaidun illah, ada ilahnya di sini, ma zaidun illah, ada ilahnya, maka ma nanti tidak bisa beramal seperti amalnya laisa. Intinya ma ini bisa diserupakan dengan laisa harus memenuhi syarat-syarat tadi itu. Yang pertama tidak berbarengan dengan in, yang kedua khobarnya tidak berbarengan dengan ilah. Maksudnya khobarnya di sini ya. Jadi di sini tidak boleh ada ilah, di sini tidak boleh ada in. Jadi tidak boleh berbarengan dengan in, juga tidak boleh berbarengan dengan ilah. Seandainya nanti syarat-syaratnya tidak terpenuhi ya maka tidak beramal. Itu yang pertama. Jadi contohnya ma Zaidun raqidan. Z bukanlah orang yang tidur atau Z tidak tidur. Kemudian huruf yang kedua yang disamakan dengan laisa adalah la. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, tidak berbarengan dengan in, sama dengan yang pertama. Tidak boleh berbarengan dengan in. Kemudian yang kedua, khobarnya tidak berbarengan dengan ilah, sama. Yang ketiga, isim dan khobarnya harus nakiro. Jadi isimnya harus nakiro, khobarnya harus nakiro. Contoh, la talibun jalisan amamal ghurfah. La talibun jalisan amamal ghurfah. La talibun jalisan amamal ghurfah. Talibun di sini menjadi isimnya la, jalisan di sini menjadi khobarnya la. Jadi la al-musyabbah la ini huruf la bisa disamakan dengan laisa, syaratnya tidak berbarengan dengan in, khobarnya tidak berbarengan dengan ila, kemudian isim dan khobarnya harus nakiro. Talibun di sini nakiro, jalisan juga nakiro. Itu syaratnya la bisa diserupakan dengan laisa. Artinya la talibun jalisan tidak ada murid yaitu tidak ada murid yang duduk di depan kamar. Tidak ada murid yang duduk di depan kamar. Kemudian in bisa diserupakan dengan laisa, syaratnya khobarnya tidak berbarengan dengan ilah. Itu satu, khobarnya tidak berbarengan dengan ilah. Contoh, in zaidun ustadzan. In zaidun ustadzan. Artinya Z bukanlah guru. Z bukan guru. Zaidun di sini isimnya in, ustadzan di sini menjadi khobarnya in. In bisa disamakan dengan laisa, syaratnya jika khobarnya tidak berbarengan dengan ilah. Jadi di sini tidak ada ilah. In zaidun ilah, nggak ada ilahnya di sini. Kemudian ya huruf yang terakhir yang disamakan dengan lata adalah yang disamakan dengan laisa adalah lata. Syaratnya isim dan khobarnya harus hina. Nah, ini lata ini isim dan khobarnya harus hina, harus lafat hina. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, salah satunya harus dibuang. Isim atau khobarnya itu salah satu yang harus dibuang. Apa isimnya yang dibuang, apa khobarnya yang dibuang. Pokoknya salah satunya harus dibuang. Contoh, lata hina rugudin. Lata
hina rukudin. Lata hina rukudin. Artinya bukan waktunya tidur. Lata hina rukudin. Lata hina rukudin. Ini yang dibuang adalah isimnya. Maksudnya lata hina rukudin adalah laisal hinu hina rukudin. Laisal hinu hina rukudin. Hina rukudin. Jadi yang dibuang adalah isimnya. Lata hina rukudin laisal hinu hina rukudin. Jadi yang dibuang adalah isimnya. Jadi lata ya, ini bisa beramal seperti amalnya laisa, bisa diserupakan dengan laisa. Syaratnya yang pertama isim dan khobarnya harus berupa kalimat hina. Ini hina, ini hina. Ini isimnya, ini khobarnya. Kemudian syarat yang kedua, salah satunya harus dibuang. Apa itu isimnya yang dibuang, apa khobarnya dibuang. Dalam contoh lata hina rukudin ini yang dibuang adalah isimnya. Lata hina rukudin kalau diperjelas menjadi laisal hinu hina rukudin. Sekarang waktunya bukan waktunya tidur. Atau bahasa bebasnya bukan waktunya tidur. Nah, itu beberapa huruf yang disamakan dengan laisa atau al-huruf al-musyabbah bil laisa. Yang pertama adalah ma, yang kedua adalah la, yang ketiga in, dan yang keempat adalah lata. Yang mana setiap masing-masing huruf untuk bisa disamakan dengan laisa ada beberapa syarat yang telah ditentukan yang harus dipenuhi oleh huruf-huruf tersebut. Kemudian jika amil-amil atau huruf-huruf tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka huruf-huruf tersebut tidak bisa beramal. Jika huruf 4 tadi itu tidak memenuhi syaratnya, maka tidak bisa beramal seperti amalnya laisa. Artinya bermakna nafi, bermakna tidak, akan tapi tidak bisa beramal seperti amalnya laisa, tidak bisa beramal merofakkan isim, menasabkan khobar, tidak bisa jika tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan susunan setelah huruf-huruf tersebut kembali menjadi susunan mubtada khobar. Ketika tidak memenuhi syarat, maka susunannya tadi itu menjadi susunan mubtada khobar. Contoh di sini. Ma'ana illa tolibun. Contohnya, ma'ana illa tolibun. Ma'ana illa tolibun. Ma'ana illa tolibun. Ma'ana illa tolibun. Yang artinya aku hanyalah seorang santri. Aku hanyalah santri. Jadi ma'ana illa tolibun ini nggak boleh kita bilang ma'ana illa toliban. Nggak boleh. Kenapa? Karena syarat dari ma bisa diserupakan dengan laisa. Syaratnya tadi kan tidak berbarengan dengan in, nah, itu kan. Yang kedua, khobarnya tidak berbarengan dengan illa. Nah, di sini salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Apa itu? Khobarnya berbarengan dengan illa. Tolibun ini khobarnya ma, tapi karena dia itu berbarengan dengan illa, maka ma ini tidak bisa beramal. Oleh karena itu bacanya ma'ana illa tolibun. Tidak boleh kita baca ma'ana illa toliban. Tidak boleh. Harus ma'ana illa tolibun karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Jika syaratnya tidak terpenuhi, maka susunannya kembali menjadi susunan mubtada khobar. Ana di sini menjadi mubtada, tolibun di sini menjadi khobar. Seandainya ma zaidun rogidan, ini contoh yang tadi yang sudah memenuhi syarat kan, ma zaidun rogidan. Seandainya di sini ada ilah sama dengan ini, jika dikasih ilah di sini, ma zaidun illa rogidun. Nah gitu. Ma zaidun illa rogidun karena tidak memenuhi syarat. Jadi intinya jika huruf-huruf atau amil-amil yang diserupakan dengan laisa tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka tidak beramal dan susunan
setelah huruf tersebut itu menjadi susunan kembali menjadi susunan mubtada dan khobar. Contoh yang kedua, la zaitun ghaibun. Contoh yang kedua, dihapus ini ya. La zaitun ghaibun. Artinya Z tidak ghaib. La zaitun ghaibun. Z tidak ghaib. Ini juga tidak beramal. Kenapa kok tidak beramal? Karena syarat dari la yang diserupakan dengan laisa bisa beramal seperti amalnya laisa, syaratnya adalah tidak berbarengan dengan in. Ini tidak berbarengan dengan in. Khobarnya tidak berbarengan dengan ilah. Ini juga tidak berbarengan dengan ilah. Tapi syarat yang ketiga, isim dan khobarnya harus nakirah. Isim dan khobarnya harus nakirah. Sedangkan di sini Zaid ini adalah isim ma'rifah. Itu isim alam, isim ma'rifah. Walaupun khobarnya nakirah, tapi isimnya di sini ma'rifah. Maka syarat ketiga tidak terpenuhi. Nah, gitu. Maka kita nggak bisa bilang la zaitun ghaiban, tidak boleh. Harus la zaitun ghaibun karena memang syaratnya tidak terpenuhi. Adapun dalam sisi arti sama, artinya itu tetap yaitu bermakna tidak Zaid tidak ghaib, cuma tidak beramal saja. Nah, itu huruf-huruf yang disamakan dengan laisa. Jadi intinya huruf-huruf al-musyabbah bil laisa adalah huruf-huruf yang disamakan dengan laisa dalam arti maknanya sama dengan laisa yaitu bukan atau tidak, dan beramal seperti amalnya laisa yaitu merofakkan isim dan menasobkan khobar. Dan huruf-huruf itu adalah ma, la, in, dan lata, yang mana setiap huruf ini harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Jika huruf-huruf ini tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka huruf tersebut tidak beramal dan susunannya menjadi susunan mubtada khobar. Jadi zaitun di sini mubtada, ghaibun di sini menjadi khobar. Kemudian di sini ada latihan. Rubahlah i'rab jumlah-jumlah berikut. Ana ghasibun, saya orang yang menggosok. Bagaimana kalimat atau jumlah ana ghasibun ini jika kemasukan ma itu. Yang mana ma-nya ma musyabbaha bil laisa. Contohnya kalau ana ghasibun, maka menjadi ma ana ghasiban. Nah, gitu. Ma ana ghasiban, saya tidak menggosok. Saya bukanlah orang yang menggosok. Jadi ana ghasibun kalau kemasukan ma menjadi ma ana ghasiban. Kitabun matrukun fil maktabah. Kitab tertinggal di perpustakaan. Kalau kemasukan lah bagaimana? Tinggal disamakan aja tadi ya. Kemudian huwa akhidun, dia yang mengambil. Kemasukan in bagaimana? Kemudian hina ijtima'in, waktu berkumpul. Kalau kemasukan lata bagaimana? Fatimatu raqidatun, Fatimah tidur. Kemasukan in bagaimana? Qalamun qasirun alal maktab, pulpen pendek di atas meja. Kemasukan la. Dan yang terakhir adalah hina rahatin, waktu santai atau waktu istirahat. Kemasukan lata. Itu latihan-latihannya. Kemudian di sini ada pertanyaan, ya pastinya gunanya untuk lebih memahamkan kita tentang pembahasan al-huruf al-musyabbahah bil laisa. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.